Halo semuanya, kita lanjut lagi ke kasus balas dendam keempat. Kali ini tim Taksi Pelangi akan melawan agensi idol yang curang dan ingin menjual para membernya. Dan kali ini Dugi menyamar dengan penampilannya yang mengejutkan. Tanpa lama-lama, yuk kita gaskan. Mbak Jinyeon sedang sibuk menatap ponselnya. Dia sedang war tiket konser idol grup favoritnya. Penantiannya nyaris berhasil, hingga panggilan Kyungko menggagalkannya. Di kantor, seorang gadis datang membawa paket besar. Gion sempat mengiranya salah alamat, tapi paket itu memang untuk Ketua Jang. Isinya piringan hitam kesayangannya. Tanpa menunda, Ketua Jang langsung memutarnya sepanjang hari. Hari-hari berjalan tenang saat tak ada kasus yang masuk. Mereka kembali menjadi supir taksi biasa. Malam itu Kim Do-gi bertugas hingga penumpang terakhir. Sebelum menjemput, dia memutar lagu favoritnya, Genie dari Girl Generation. Penumpangnya seorang gadis belia. Dia tampak murung. Sepanjang perjalanan, gadis itu larut dalam lagu yang sama. Dia mengaku bermimpi menjadi idol. Baginya lagu itu memberi harapan, menguatkan dan menyemangati, menghibur orang lain. Mimpi yang indah sekaligus berat. Dan dia sampai di tujuan, di sebuah jembatan. Gadis itu turun dengan senyum. Dia lalu berjalan di atas jembatan yang panjang itu. Kim Do-gi melanjutkan perjalanan. Lewat kaca spion, dia melihat senyum gadis itu menjadi tangis. Merasa ada yang janggal, Do-gi berbalik. Dan kembali ke jembatan. Gadis itu tak terlihat. Hanya sebuah barang tertinggal di tepi. Tanpa ragu, Kim Do-gi melompat ke sungai. Dan menemukan gadis itu sudah tenggelam dan segera menyelamatkannya. Gadis itu dilarikan ke rumah sakit. Nyawanya selamat, tapi hasil tes menunjukkan dia kekurangan gizi. Penyebabnya belum diketahui. Agyun bertanya-tanya, seberat apa latihan calon idol hingga berakhir seperti itu. Jinyeon menemukan jawaban lain. Di dalam tas gadis itu terselip surat wasiat bundir. Agyun membacanya, ditujukan kepada para anggota idol grup Element. Dalam tulisannya, gadis itu bersumpah tak pernah melakukan apapun yang merugikan grup. Dia yakin para anggotanya akan percaya, dan dia akan menanggung sisi gelapnya daripada menghancurkan mimpi mereka. Agyun menduga gadis itu dijebak atau terjebak dalam sesuatu yang kotor. Kim Do-gi mendapat kabar dari rumah sakit. Pasien telah sadar, disegera menjemputnya. 네, 알겠습니다. Di rumah sakit, gadis yang bernama Irumi terbangun dengan raut kecewa. Menyesal dirinya masih hidup. Saat perawat memasang infus, seorang pria datang mengaku sebagai manajernya. Mesti diperingatkan, pasien butuh istirahat. Pria itu memaksa membawanya pergi. Rumi patuh dan mengikuti manajer yang bernama Song ini. 아직 안정 좀 더 취하셔야 되세요. 네, 본부장님. 아, Di parkiran, Rumi memohon agar tak dibawa pergi. Awalnya Song membujuk dengan nada ramah, tapi tiba-tiba orang ini menampar 가기로 했잖아. dan Rumi jatuh. Manajer Song kembali tenang. Dia memperingatkan Rumi untuk tetap diam, ikut saja dan jangan membantah. Pintu mobil dibuka. Rumi masih memohon. Manajer Song akan memukulnya lagi. Tiba-tiba sebuah taksi menabraknya. Kim Do-gi tak turun. Pintu taksi terbuka. Rumi mengerti dan segera masuk. Manajer Song terkapar tak sadarkan diri. Rumi mengenali Do-gi sebagai pria yang menyelamatkannya dari sungai. Kim Do-gi memintanya bercerita apa yang mendorongnya bertindak sejauh ini. Rumi terdiam. Tangisnya pecah. Kim Do-gi mulai merekam. Di masa lalu semua berawal dari mimpi.
Rumi, siswa SMA, bercita-cita menjadi idol. Dia tak sendiri, bersama sahabatnya Jian. Mereka rutin merekam video dance dan mengirimnya ke berbagai agensi. Berkali-kali mencoba, tak satu pun audisi datang. Hingga suatu hari, telepon itu akhirnya berbunyi. Video mereka dilirik. Keduanya diundang audisi ke Yellow Star Entertainment. Audisi berjalan mulus. Orang ini adalah CEO-nya, bernama Gang Juri. Seorang wanita cantik yang berniat merekrut mereka. Tapi ada syarat, jika bergabung mereka harus meninggalkan sekolah dan fokus sebagai trainee. Tanpa ragu-ragu, Rumi dan Jian setuju. Juri meminta mereka pulang, berdiskusi dengan orang tua lebih dulu, dan kembali minggu depan dengan koper. Rumi ingin segera mengabari ibunya, tapi ibunya sibuk bekerja di karaoke dan menolak keras. Dunia idol dianggap tak menjanjikan masa depan. Rumi akhirnya memilih untuk pergi dari rumah. Dengan koper di tangan, dia menunggu Jian. Jian juga melakukan hal yang sama, meninggalkan rumahnya, meraih mimpi, keduanya pun pergi. 너 잘 되면 노래방 간판에 널 걸게. Di agensi mereka dihadapkan pada kontrak. Angka-angka di dalamnya mengejutkan. Biaya pelatihannya sangat besar. Gang Juri menjelaskan biaya itu akan dibayar nanti. Saat mereka sukses dan sudah debut, mereka akan menghasilkan uang. Mereka adalah investasi. Kontrak pun ditandatangani. 호시 열정쟁이들. Rumi dan Jian diperkenalkan dengan 3 member lain. Dan Rumi ditunjuk sebagai leader karena dialah yang paling dewasa. 일단은 Mereka lalu diantar ke asrama oleh manajer Song dan seorang kepala manajer Jong Gyong-soo. Di asrama, manajer Song menjabarkan aturan dengan nada keras, menegur mereka yang masih bicara. Para member yang lain hanya diam. Mereka dilarang mengeluh bahkan kepada keluarga sendiri. Semua perasaan harus dipendam. Dan Jong Gyong-soo mengambil alih penjelasan. Rumor selalu lahir dari orang terdekat. Mulai saat ini mereka harus hidup sepenuhnya sebagai idol jika benar-benar ingin terkenal. 시동 걸어놨니? 5, 6, 7 Awalnya terasa indah, tapi latihan demi latihan terus menggerus fisik dan mental. Berbulan-bulan mereka ditempa tanpa jeda. Standar berat badan menjadi mimpi buruk. Diet ekstrim diterapkan di tengah jadwal latihan yang tak manusiawi. Beberapa menyerah dan diam-diam melanggar aturan. Rumi pernah memergoki salah satu member, tapi dia memilih diam. Selama 1 tahun mereka bertahan, berlatih tanpa henti menahan lapar, memeluk mimpi meski perlahan terasa menyakitkan. Dan hari itu manajer Song datang, meminta para member. CEO Juri memanggil mereka. Di ruang kerja CEO, mereka diperlihatkan video perkenalan. 어때? Nama grup idol mereka adalah Element. Para member menyukai hasilnya. Gang Juri juga ingin pelatihan vokal ditingkatkan. Salah satu member yang tak tahan menangis. Juri langsung menegurnya, menegaskan Element adalah pertaruhan besar. Mereka harus berkembang dan tak boleh menunjukkan kelemahan. Setelah itu, mereka diminta kembali berlatih. Jong Gyong-soo pun menambahkan aturan. 모든 걸 rush 내 outfit is okay I can fly high take it down let's get it on CEO Juri terlihat puas. Latihan pun semakin padat, debut yang dinantikan semakin dekat. 시간을 찾아 코앞에 있는 것만 같았어요. 오늘 연습 고생했어 Malam itu Rumi membawa cemilan untuk dibagikan kepada para member. Tapi sebelum sempat dimakan, manajer Song datang menjemputnya. Rumi diberitahu dia akan menjalani rekaman solo dan diminta ikut ke studio. Dalam perjalanan, manajer Song memberikannya sebotol air untuk diminum dan gadis ini pingsan. Saat sadar, Rumi melihat dirinya berada di sebuah ruangan asing dan tak tahu bagaimana dia sampai di sana. Dia berjalan keluar. 네.
Melaporkan itu kepada CEO Gang Juri. Rumi mengaku tak ingat apapun yang terjadi. Manajer Song menjelaskan, Rumi sempat meminta diturunkan karena mual, tapi dia tak kembali. Rumi membantah dia sama sekali tak ingat. Juri menanyakan kondisi kesehatannya dan memastikan dietnya masih aman. Rumi mengaku tak pingsan sebelumnya, tapi Gang Juri tetap menyalahkannya. Setelah kejadian itu, Rumi kehilangan fokus dalam latihan. Dia dipanggil oleh juri. Di ruangannya, CEO juri memperlihatkan sebuah video. Rumi tampak tak sadarkan diri di atas sebuah meja bar dengan judul provokatif tentang idol grup yang akan debut. Juri menjelaskan video tersebut belum disebarkan, tapi pengirimnya mengancam akan merilis saat elemen debut ini di luar kendalinya. Rumi pucat mengaku tak tahu apapun. Tapi itu membuat juri semakin marah dan menekannya. Jika dia tak jujur, tak akan ada solusi. Rumi bertanya apa yang harus dia lakukan. Gang Juri menjawab, itulah kenapa dia harus jujur. Wanita ini meninggalkan ruangan. Manajer Gyeongsu sudah di sana. Rumi meminta bantuannya. Manajer ini mengaku sempat akan melapor ke polisi. Tapi langkah itu akan menghancurkan debut elemen, merugikan perusahaan, membuat usaha member lain sia-sia. Rumi bertanya apa tak ada pilihan lain. Gyeongsu menjawab ada satu jalan. Pengirim video menawarkan kesepakatan. Video tak akan disebarkan jika Rumi bersedia menjadi kekasihnya selama 1 tahun. Membuat gadis ini shock. Gyeongsu memintanya berpikir jernih. Kegagalan debut berarti pembubaran grup dan denda besar sesuai kontrak. Dia juga menyebut kemungkinan pria ini akan menjadi sponsor yang mendukung Rumi di masa depan. Gadis ini bimbang. Dia tak berani menceritakan masalah ini pada member lain. Takut debut mereka akan kacau. Malamnya, manajer Gyeongsu menemui Rumi, mengatakan dia bebas memilih. Keputusan tergantung padanya. Rumi ingin bercerita pada orang tuanya atau member yang lain, tapi rasa bersalah itu membuatnya ketakutan. Dan akhirnya dia mencoba menerima tawaran itu. Sesampainya di bar, dia ketakutan dan langsung pergi. Rumi berpikir jika dirinya menghilang, semuanya akan baik-baik saja. Malam itulah dia naik taksi Gimdogi dalam kondisi putus asa. Rekaman dihentikan. Dogi sudah tahu masalahnya. Kunci utamanya adalah ketika Rumi kehilangan ingatannya dan video yang digunakan untuk menekannya. Gimdogi bicara dengan teman-temannya yang lain. Mereka menyiapkan kardus berisi semua perlengkapan yang dibutuhkan. Ketua Jang akan mengambil peran kali ini. Esok harinya, Jang Sanchul datang bersama Kyungko dan Jinyeon. Mereka menyamar jadi jaksa wilayah. Mengatakan ada penyitaan, ada penyalahgunaan yang dilakukan Yellow Star Entertainment. Semuanya bergerak dan memeriksa, lalu membawa kardus dari perusahaan itu. Mereka berharap mendapatkan materi yang dibutuhkan. Gyun pun menemukan sebuah video pendek yang menampilkan Rumi tertidur di meja bar. Gyun curiga berapa orang yang di dalam rekaman itu. Dia yakin ada orang lain di sana. Gimdogi mencoba melihatnya, menemukan sosok kedua lewat pantulan es batu. Orang yang merekam video itu adalah Jong Gyeongsu, manajer kepala Yellow Star Entertainment. Ketua Jang curiga Yellow Star terlibat konspirasi ini. Yang mereka heran kenapa mereka melakukan ini. Padahal mereka sudah susah payah mempersiapkan debut elemen. Gimdogi yakin mereka butuh orang dalam. Dan Dogi punya ide. Manajer Song baru saja keluar dari rumah sakit setelah ditabrak Dogi. Dan dia kembali ditabrak untuk kedua kalinya. Kondisi agensi Yellow Star semakin kacau pasca penggeledahan. Juri memilih fokus untuk mencari pengganti manajer Song yang kembali kecelakaan. Di sebuah kafe, Juri menelpon Gyeongsu untuk membahas pelamar. Kim Dogi dan Ketua Jang juga berada di tempat yang sama. Mereka berpura-pura melakukan wawancara kerja. Dogi kembali menyamar dengan dandanannya yang aneh dan nyentrik. Gang Juri tertarik melihatnya. Dogi pun menyerahkan CV dan mengatakan dia akan menuruti perintah atasan. Dia juga memuji wajah Juri yang sangat cantik dan melakukan apa saja untuk perusahaan. Juri memintanya membuktikan bagaimana kalau dia memukul orang di sini. Dogi melihat sekeliling. Jinyeon yang sedang asik minum didekati dan dipukuli. Juri kaget, tapi dia akhirnya percaya.
Hari itu Doogie resmi menjadi manajer. Doogie langsung menuju kantor Yellow Star Entertainment dan menemui manajer kepala Gyung-soo. Orang ini menyerahkan buku jadwal dan tugas dasar, meminta Doogie cepat beradaptasi. Doogie kemudian menuju ruang latihan. Di sana 4 member elemen sedang berlatih di bawah pengawasan juri. Doogie menyaksikan langsung mereka dimarahi hanya karena tak fokus ke kamera. Gang juri bahkan menampar salah satu member karena berbuat salah. Semua terdiam. Setelah memberi banyak arahan, juri memanggil Doogie dan memperkenalkannya sebagai manajer lapangan elemen dan langsung memerintahkan membereskan kamera. Juri akan pergi. Jian tiba-tiba bertanya tentang kabar Rumi. Wanita ini menjawab Rumi belum memberi kabar dan meminta Jian untuk bertanya langsung padanya. Untuk sementara posisi Rumi digantikan Jian. Gang juri kemudian berkumpul dengan jajaran manajemen. Kim Doogie membagi minuman, kecuali pada Gyung-soo. Dia juga diminta mengisi baterai laptop juri. Saat itulah Doogie menyelipkan flash disk agar Gyeon dapat mengakses laptop itu. Proses peretasan dan pemindahan data membutuhkan waktu. Gyung-soo memerintahkan Doogie memanaskan mobilnya, tapi Doogie mengabaikannya. Membuat orang ini marah. Juri pun terpaksa memberi perintah. Akhirnya proses peretasan dan pemindahan data selesai. Doogie pun bergerak dan mengembalikan laptop. 아니, 그거 말고 다른 거는요? Di mobil, Doogie mendapat panggilan dari juri. Dia diminta bersikap tegas dan tak terlalu dekat dengan para member. Juri menyuruh Doogie membuka dashboard dan ada pena di sana yang dilengkapi alat penyadap. Doogie diwajibkan selalu membawanya dan diingatkan adalah tugasnya mengawasi. Jika dia lalai dan melanggar, dia akan dipecat. Para member mulai masuk mobil. Salah satu member meminta menyalakan AC agar Gyung-soo tak marah. Akhirnya Doogie pun menyalakannya. Malam harinya mereka sampai di asrama. Para member elemen lelah dan lapar. Doogie ingin memesan makanan bergizi, tapi manajer Gyung-soo hanya memesan 1 gulung gimbap dan dibagi berempat. Dia mengingatkan Doogie soal berat badan para member dan harus dijaga. Segera melapor jika Rumi muncul. Rumi dilarang bertemu dengan para member. Doogie bertanya kenapa, membuat orang ini marah dan pergi dari sana. Kim Doogie pun kembali ke markas. Jineon melepas alat penyadap sehingga Doogie bisa bicara. Dari laptop juri, Gyeon menemukan kontrak eksklusif yang membuat para member menanggung hutang besar setelah debut. Biaya terbesarnya bernama latihan mental. Dan ada kejanggalan lain. Hilangnya Rumi tak dicari. Bahkan dia dicegah bertemu para member. Jineon dan Kyungko akhirnya menemukan lokasi bar tempat Rumi pingsan. Doogie pun segera ke sana. Di dalam bar, dia melihat juri bersama seorang pria. Ada suara yang membuat juri keluar untuk memeriksa. Gyeon memperingatkan Doogie untuk sembunyi. Dia hampir ketahuan. Doogie segera masuk ke sebuah ruangan. Juri mendekat dan membuka pintu dan menemukan sesuatu. Kita kembali ke masa lalu. Seorang gadis akan debut hari itu dengan grup idolnya. Dia berusaha menutupi ruam di sekitar lututnya. Ketika naik panggung, dia mengaku kesakitan, tapi manajer mengabaikannya. Pertunjukan tetap dilanjutkan. Panggung sempat dihentikan karena belum siap. Saat dicoba ulang, para kru mendorong para idol untuk maju. Dan tak sengaja, gadis itu kehilangan keseimbangannya, jatuh dari panggung yang tinggi. Dia sudah terbangun di rumah sakit. Dokter menjelaskan ternyata dia mengidap nekrosis jaringan. Salah satu kakinya tak bisa diselamatkan. Amputasi harus dilakukan. Gadis itu kehilangan satu kakinya. Tak bisa memakai high heel kesayangannya. Emosinya meledak. Para perawat hanya bisa kasihan padanya.
Itulah masa lalu Gang Juri. Kini dia hidup dengan satu kaki dan sukses mendirikan agensi, hanya mengoleksi high heel tanpa bisa memakainya. Kembali ke masa sekarang, Hyun pun menyusup ke gedung itu. Sebelumnya, Dogi, Kyungko, dan Jinyeon telah masuk ke bar tempat Rumi pingsan. Itu adalah tempat hiburan dewasa dengan CCTV terbatas dan tak terhubung ke jaringan. Gyeon meminta Kyungko dan Jinyeon mengutak-ngatik panel listrik. Akhirnya CCTV diambil alih. Ahjun melihat Juri berada di sebuah ruangan bersama seorang pria. Mereka membahas grup elemen dan hilangnya Rumi. Ternyata di masa lalu telah banyak grup idol yang mereka lenyapkan. Juri menyerahkan kartu emas pada pria itu bernama Produser Lee sebagai kesepakatan. Tiba-tiba suara benda jatuh. Semua orang curiga. Gang Juri berdiri memeriksa. Itu berasal dari kesalahan Jinyeon dan Kyungko. Kim Dogi yang berada di depan ruangan terpaksa segera bersembunyi juga. Mereka curiga lampu sensor di lorong menyala. Juri bergerak ke sana. Dogi kehabisan tempat bersembunyi. Dia masuk ke ruangan terdekat. Saat Juri masuk, ruangan tampak kosong. Produser Lee juga menyusul. Dogi ternyata masuk ke ruang kecil dalam kamar itu. Gang Juri masih ingin memeriksa. Dogi terpojok tanpa jalan keluar. Dan Gyeon pun meretas sistem lampu. Lampu bar dan ruangan dimatikan secara acak. Lee kesal dan meminta kembali. Gang Juri juga pergi dari sana. Mereka pun lega. Dan Dogi akhirnya menemukan lokasi tempat Rumi direkam saat dia pingsan. Hari berikutnya, Jian dan para member terus berlatih di bawah pengawasan Juri. Dia memberi arahan dengan serius. CEO Juri mengatakan dia tak akan ikut ke stasiun TV. Tugasnya hanya mendebutkan mereka. Setelah itu para idol akan membayar biaya pelatihan. Para member diminta istirahat. Malam itu Jian diam-diam mengirim pesan ke Rumi. Dia tak yakin akan dibalas. Di rumah sakit, Rumi membacanya. Ketua Jang menemaninya. Bertanya kenapa dia tak membalas. Rumi tak ingin teman-temannya terbebani. Mereka akan debut. Ketua Jang memahaminya. Tim melihat Gang Juri merencanakan sesuatu, bekerja sama dengan orang yang mencurigakan bernama Lee. Walaupun mereka tampak serius mengurus elemen, ada sesuatu di balik ini. Dogi menilai penyelidikan perlu dilanjutkan, tapi dia akan sulit melakukannya karena tugasnya sebagai manajer lapangan. 매니저로서. Esok harinya kantor agensi mulai dipadati para fan. Elemen tiba bersama Dogi. Tapi sorakan itu bukan untuk mereka. Ada grup idol lain yang juga comeback di hari yang sama. Produser Lee menyambut mereka dan mengarahkan ke ruang persiapan. Dogi ikut membantu persiapan. Tiba-tiba Jian terlihat tak sehat dan mengaku pusing. Dan seorang staf datang meminta elemen bersiap. Jian pamit ke toilet, tapi dia pingsan di sana. Semua panik, termasuk Dogi. Tapi manajer kepala Jeong Kyung-soo bersikeras Jian baik-baik saja. Setelah diperiksa, Jian tak bisa disadarkan. Jeong Kyung-soo menggendongnya dan akan membawanya ke rumah sakit. Dogi diminta menunda penampilan, tetapi staf TV menolak. Elemen harus tampil atau tidak sama sekali. Tim memantau dari mobil ikut panik. Para member kebingungan. Jika batal tampil, semua usaha mereka sia-sia. Dan Dogi membuat keputusan ekstrim. Elemen tetap tampil hari itu. Dogi mengatakan semuanya lengkap. Gyeon bingung. 생각할게요. 엘리먼트 30초 전입니다. Semua mengira Gyeon yang akan menggantikan Jian, memintanya bersiap. Gyeon pun panik mencoba menghafal koreografi tarinya. Persiapan tetap berjalan. Para member standby di belakang panggung. Staf tak sadar ada satu member terakhir ikut naik. Name tag-nya Jian. Outfitnya hitam berbeda dari yang lain. Musik diputar, kamera menyala. It's okay. Kim Dogi lah yang mengisi posisi Jian.
Produser Lee yang melihat akan protes. Ternyata Doogie mampu melakukan koreografi dan ekspresinya. Mereka memujinya. Going back against gravity. Gion sibuk memandu gerakan Doogie lewat perangkatnya. Tim pun heran kenapa Doogie hafal koreografi elemen. Kembali hari itu Doogie membuat kejutan. 하늘 위로 앞으로 계속 나가보다 nice story. 하지 않아 우리 맨날 so I can fly on. 여기서 on the game. Let's get it on. Me. 아 이제 엔딩이지. Semua orang terhibur dan memuji debut grup elemen. 거긴 바로 paradise. Malam harinya mereka makan bersama merayakan debut. Doogie memuji Jian dan para member. Di luar, juri dan Jeong Gyong-soo mengamati. Mereka menilai Doogie terlalu dekat dengan para member. Manajer Jeong ingin Doogie dipecat setelah manajer Song kembali. Juri akan mempertimbangkannya. Jeong Gyong-soo pun datang ke sana. Doogie kesal dengannya. Gyong-soo mengingatkan soal batas kalori, tapi Doogie meminta para member makan sepuasnya, membuat Jeong Gyong-soo kesal dan menyampaikan Doogie dipanggil oleh juri. Juri pun memuji keberhasilan debut dan dia menyinggung aturan agar tak terikat emosional dengan para member dan menanyakan kenapa dia dipekerjakan. Doogie menjawab dia patuh padanya. Juri tersenyum dan memberi perintah ekstrim, memukul seorang member. Targetnya Jian, membuat Doogie dilema. Gion dan Kyungko mendesak Jinyeon untuk menghentikannya. Doogie pun terpaksa berjalan ke meja para member. Dan sebelum terjadi, Jinyeon tiba-tiba muncul di sana. Dia diserang. Tapi Doogie membalasnya dengan beberapa pukulan. Suasana langsung kacau. Para member maju menghentikan Doogie. Dan juri turun tangan menghentikan semuanya. Dan sejumlah uang diberikan pada Jinyeon sebagai uang damai. Doogie segera pamit untuk memanaskan mobil. Juri meminta kembali pena penyadap. Dia menilai Doogie tak membutuhkannya. Doogie senang, dianggap mulai dipercaya. Doogie pergi bersama juri dan manajer Jeong ke bar yang sama. Gyong-soo pun mengatakan latihan sesungguhnya baru dimulai. Sepanjang lorong layar menampilkan visual elemen. Manajer bar mengatakan pelanggan VIP tertarik pada idol baru. Juri dan Gyong-soo segera masuk ke ruangan. Kim Do-gi diminta menunggu di luar. Dia sempat melihat seorang pria di dalam, tamu VIP. Pria itu ingin salah satu member elemen untuknya. Agyeon yang memantau mulai curiga. Dan akhirnya Doogie memahami pola Yellow Star Entertain. Tamu VIP sudah memilih target. Gang juri meminta waktu dan menjanjikannya akhir pekan. Di luar, Doogie tak sengaja bertemu produser Lee yang juga terlibat. Produser ini memuji kemampuan Doogie saat menggantikan Jian. Gang juri pun menyerahkan sesuatu yang berisi uang sebagai imbalan rekaman. Produser Lee ingin penampilan berikutnya dibuat maksimal. Dia mengakui elemen berbakat, tapi juri yakin mereka akan cepat terlupakan. Setiap bulan selalu ada grup baru. Mereka harus mulai menjual elemen untuk keuntungan. Dan produser Lee ingin ikut terlibat lebih dalam. Dia ingin pemasukan tambahan. Jinyeon kembali ke mobil. Dia mengeluh selalu jadi sasaran pukul Doogie. Agyeon menguatkannya, berjanji akan mentraktirnya makan. Doogie mengantar gang juri di butik. Dia melihat wanita ini membeli banyak high heel untuk dirinya. Juri bercerita tentang masa lalunya. Dulu dia disebut calon bintang, hingga kecelakaan merenggut kakinya. Dia membenci tatapan iba orang-orang. Semua orang bisa jatuh, bukan hanya dirinya. Esok harinya, member elemen dan Doogie menonton tayangan reality show di ruang kerja gang juri. Para member bahagia. Juri dan Gyong-soo mengamati. Mereka sepakat untuk memulai rencana berikutnya. Doogie pun diminta menyiapkan mobil. Kim Do-gi pun kembali ke markas, menjelaskan temuannya. Gang juri tak pernah berniat mendebutkan para calon idol. Semua pelatihan hanya bertujuan menyiapkan mereka untuk melayani pelanggan VIP. Debut hanyalah kedok dengan menyabotase idol-idolnya sendiri. Tujuan wanita itu hanya uang dan menebus kegagalan masa lalunya. Ketua Jang meminta Kim Do-gi menemui Rumi lebih dulu. Keputusan balas dendam harus datang dari korban sendiri. Di dalam taksi mewah, Do-gi memutar rekaman percakapan juri dan produser Lee. Rumi shock dan terpukul.
Kim Doogi juga menyerahkan amplop oranye bertuliskan taksi deluxe. Jangan mati, balas dendamlah. Rumi diminta memilih, melanjutkan hidup tanpa melawan atau menghukum orang-orang yang telah menghancurkannya dan temannya para member elemen. Rumi mengingat semua momen kembali dan dia sangat khawatir dengan Jian temannya. Dia memilih balas dendam. Semua tim pun bersiap bergerak. 5283문 시작합니다. 있는 거야? 없는 거야? Di saat yang sama, Gang Juri sedang menekan Sojung di ruang kerjanya. Dia mengancam penalti dan kehancuran grup jika skandal Sojung bocor. Polanya sama, dia meminta Sojung menemui pemilik rekaman dan melakukan apapun yang diminta, asalkan video tak dirilis. Dan satu hal lagi, tetap tersenyum apapun yang terjadi. Hari pertemuan tiba. Manajer kepala Jeong Gyong-soo menelpon Doogi agar menyiapkan Sojung, lalu menutup telepon. Dan di jalan, mobil Jeong Gyong-soo dihentikan paksa oleh sebuah mobil. Dan dari arah berlawanan, Doogi muncul mengejar dari belakang dan menabrakkan taksinya. Mobil itu kecelakaan. Doogi pun melanjutkan perjalanannya. Di bar tamu VIP datang bersama dua temannya. Orang ini adalah anak pejabat tinggi di Korea. Mereka mengira akan bertemu Sojung dan sangat gembira. Tapi di dalam ruangan yang menunggu adalah Jin Yeon dan Kyung Ko, lengkap dengan mini dress dan wignya. Mereka memperkenalkan diri sebagai Sojung. Kedua orang ini panik dan marah. Dua temannya melarikan diri. Doogi pun masuk. Anak pejabat ini panik, mencoba kabur, tapi Doogi menghajarnya. Dan kembali dia dihajar dengan botol. Pria ini tak sadarkan diri. Dan rencana selanjutnya. Adegan beralih ke backstage untuk penampilan idol di TV. Produser Lee sedang memimpin acara. Semua sudah siap, termasuk Gion dengan rencananya. Produser ini tak sadar ada penyusup. Saat acara dimulai, ternyata bukan musik yang diputar. Yang terdengar justru rekaman percakapannya dengan Gang Juri tentang skandal menjual idol kepada tamu VIP. Produser Lee panik. Dia berusaha menghentikan rekaman, menekan berbagai tombol, berlari ke belakang panggung, dan sebuah lampu sorot jatuh menimpanya. Gang Juri menyaksikan berita kebocoran rekaman itu. Dia menghancurkan TV. Situasi jadi tak terkendali. Saat di luar ruangan, gedung agensi sudah dikepung wartawan. Dengan pengawalan, Gang Juri berhasil masuk ke mobil. 옐로스타 엔터테인먼트 강주리 대표. Dia kembali ke kediamannya. Namanya hancur. Pemberitaan ada di mana-mana. Dia segera mengambil uang dari brankas dan surat berharganya dan beberapa koleksi high heel-nya. Segera turun ke bawah. Ternyata wartawan sudah menunggunya. Gang Juri terpaksa naik kembali dan menuju lantai darurat, mencoba menghubungi Jeong Gyong-soo, tapi tak mendapat jawaban. Pilihan terakhir adalah menelpon Doogi dan mengatakan jemput dia berada di rooftop. Dan jawaban dari seberang, Doogi menjawab dia juga sudah menunggunya di sini. Juri heran dengan penampilan berbeda Doogi, dan Doogi bertanya bagaimana rasanya menjadi pusat perhatian. Seperti sebuah debut, Doogi mengatakan dia akan jadi bintang utama hari ini. Gang Juri marah, berteriak menuntut penjelasan. Doogi menjawab santai. Juri harus tetap tersenyum karena perasaannya tak lagi penting. Juri langsung sadar Doogi lah di balik semua ini. Dia sangat murka dan mencoba menyerang. Pijakannya tak seimbang, membuat dia oleng. Juri tetap merasa tak bersalah. Para idol tak akan bertahan lama. Mereka paling hanya terkenal dalam sebulan. Tindakannya justru membuat mereka bernilai, menghasilkan uang banyak.
puluhan drone tiba-tiba muncul di sekitar rooftop. Semua ucapan Gang Juri terekam. Kilatan kamera memicu trauma masa lalunya. Saat jatuh dari panggung, dia panik, histeris, dan kehilangan keseimbangan. Gang Juri pun terjatuh. Dogi sempat meraih tas yang dipegangnya. Tas itu robek perlahan. Wanita ini tersenyum dan melepaskan genggamannya. Dia jatuh dan meninggal. Beberapa hari kemudian, Dogi mengantar Rumi kembali ke asrama. Rumi berterima kasih. Dogi mengatakan perjuangan mereka belum selesai. Di asrama, para member bingung memikirkan masa depan elemen. Jian tiba-tiba melihat Rumi muncul. Mereka merindukannya dan menyambutnya. Ketua Jang dan tim makan di sebuah restoran jampong. Suasana santai dan hangat. Elemen pun dikontrak oleh agensi lain. Dan mereka semakin populer. Mereka tampil di TV hari itu. Tim menirukan koreografi elemen. Ahgyun tertawa. Mereka semua resmi menjadi penggemar elemen. Dan kasus balas dendam 4 selesai. Semoga terhibur. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Kalau nggak keberatan, mohon dukungan teman-teman. Silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Kita jumpa lagi di Taxi Driver Season 3, kasus balas dendam kelima. Mimin mendoakan semoga semuanya sehat dan dilancarkan rezekinya. Bye.